Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa channel YouTube Portable yang berbahagia. Masih dalam pembicaraan tentang Al-Quran, karena kita baru selesai diperingati oleh beberapa kelompok sebagai hari lahirnya atau diturunkannya Al-Quran, baik oleh kepemerintahan, oleh beberapa organisasi dan yang lainnya. Memperingati itu sebagai syiar menjadi penting, sebagai wilayah bahwa memberitahu kepada umat inilah diturunkannya Al-Quran. Tetapi saya teringat sebuah kaidah, al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Tujuan beragama kita itu adalah isinya, bukan cangkangnya. Peringatan itu syiar, tetapi sesungguhnya yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kita bisa meneladani, memahami, dan meneladani isi kandungan Al-Quran itu. Para ulama kemudian memberikan sebuah gambaran kepada kita, minimal ada 5 keutamaan kalau kita mempelajari, memahami terhadap Al-Quran. 1, Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, akan menjadi petunjuk bagi manusia. Tentu petunjuk kepada orang-orang yang memahaminya, yang mempelajarinya. Bahasa ini adalah tentu kepada para ulama. Awas, jangan sembarangan kita memahami Al-Quran, apalagi memahami terjemahannya, yang belum tentu itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita sebagai orang yang ingin mendapatkan petunjuk Al-Quran itu tanya kepada orang-orangnya yang paham terhadap isi kandungannya. Jangan kita buka Al-Quran, kita terjemahkan sendiri. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kita menafsirkan mereka-reka pemahaman terhadap Al-Quran dengan terjemahan, kita reka sendiri, maka jangan salah tempatnya bagi orang yang salah menafsirkan karena kebodohan dan karena kemauan dia yang tidak dibarengi dengan keilmuan. Maka itu tempatnya adalah di neraka. Jangan sembarangan terhadap memahami Al-Quran itu. Belajarlah kepada orang-orang yang betul-betul faham, betul-betul memiliki kemampuan karena didasarkan keilmuannya. Yang kedua, Al-Quran ini akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Man qara'al Quran, man qara'a harfan minal Quran, falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya akan bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu di hadapan Allah akan dibalas menjadi 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan bisa bertiga lipat ganda. Maka oleh sebab itu, bacanya saja belum kita memahaminya. Membaca Al-Quran itu sudah menjadi nilai yang sangat positif untuk kita, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka oleh sebab itu, biasanya di bulan Ramadan berlomba-lomba setiap masjid ini ada yang tadarusan namanya. Di masjid ini tadarusan, di masjid ini tadarusan sampai khatamannya. Nah itulah kita syiarkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka setiap huruf dari bacaan yang kita baca dari Al-Quran akan bernilai kebaikan yang akan dibalas 10 kebaikan minimalnya sampai 700 kebaikan. Yang ketiga, sebaik-baik ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Maka saya juga sarankan, kalau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tahsin, perbaiki bacaannya. Belajar kepada orang yang paham. Kenapa? Jangan sampai membaca panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, makhrajnya juga salah. Nah, oleh sebab itu, manfaatkan bulan Ramadan bukan hanya membaca. Kalau orang yang belum bisa, belajar cara membaca yang baik. Ada ilmu tajwidnya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Yang keempat, memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Iqra' al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah
syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan baik, tahsin, sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan, ilmu tajwidnya dipakai, maka Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah sebagai penolong bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam dirinya. Maka baca Al-Quran sebaik-baiknya, bacalah Al-Quran dengan betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya. Dan yang kelima, bagi orang yang kemudian senantiasa membaca Al-Quran dengan baik adalah akan menenteramkan jiwa. Baginda Rasul mengatakan, apabila ada rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, orang kemudian mempelajarinya, maka akan diberikan ketenangan dalam kehidupan keluarga tersebut. Maka itulah 5 keuntungan bagi kita yang senantiasa menghabiskan waktunya, minimal menyempatkan waktu di antara berbagai macam aktivitas kita untuk membaca Al-Quran, untuk memahami dan belajar lagi tentang Al-Quran. Al-Quran akan menjadi pedoman hidup dan akan menemani bukan hanya di dunia, tapi nanti di yaumil qiyamah akan menemani kita untuk menyelamatkan kita waktu kita berhadapan dengan yaumul hisab. Allahumma fiq illa aqimit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.